Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Denny Kurniawan, NPM 19630545 dari kelas 4B non-reguler Banjarmasin. Di sini saya akan mempraktekkan sebuah praktikum tentang praktek jaringan komputer. Saya akan membacakan skenario-nya terlebih dahulu. Dalam kegiatan praktik ini, Anda bertindak sebagai network system administrator. Tugas Anda sebagai network system administrator adalah merancang, bangun, dan mengkonfigurasi sebuah router mikrotik yang berfungsi sebagai gateway internet, hotspot, dan firewall. Kemudian internet tersebut di-share ke klien melalui jalur kabel secara DHCP. Di sini ada cara konfigurasinya. Oke, langsung saja kita coba. Pertama kita hubungkan terlebih dahulu komputer utama atau host dengan jaringan internet. Nah, itu kita buka aplikasi VirtualBox. Di sini saya sudah menginstal dua sistem operasi, yang pertama Mikrotik OS dan yang kedua adalah Kali Linux. Mikrotik OS di sini adalah tempat kita mengkonfigurasi dari modul-modul ini, modul-modul praktek ini. Kemudian akan kita uji coba di dalam OS Kali Linux ini. Oke, langsung saja. Sebelumnya kita harus mengkonfigurasi dari sistem network yang ada di dalam OS virtual ini. Pertama, di bagian network, pertama kita arahkan ke bagian bridge adapter. Kemudian kita cari adapter dari yang terhubung ke internet. Misalkan ini tadi, yang ini yang terhubung ke internet, saya menggunakan Realtek ATL ini. Kemudian kita tambahkan juga adapter yang kedua, supaya yang adapter kedua ini akan meneruskan jaringan internetnya ke klien. Jadi sini kita pilih yang internet network, lalu kita beri nama misalkan dengan keluar out. Oke, kalau sudah, kita lihat di control panel bagian network internet, kemudian di adapter setting. Nah, di sini berhubung kita mengkonfigurasi mikrotiknya secara virtual, jadi disarankan untuk internet utamanya, adapter internet utama di-share ke dalam VirtualBox-nya. Disarankan adapter utama dari host, yaitu IP3 ini, kita share ke dalam aplikasi VirtualBox yang ini. Caranya gimana? Kita klik yang adapter kita, lalu kita properties, terus kita klik sharing, lalu kita pilih ke VirtualBox host ini tadi, lalu kita allow, kita centang ini, lalu kita oke. Yes. Terus pastikan di VirtualBox yang ini nih, kita IP-nya otomatis. Nah, seperti ini. Oke. Kalau sudah selesai, nah kita atur juga untuk di sisi klien bagian networknya. Sini kita arahkan ke internet network yang ada di internet adapter 2 dari Mikrotik OS tadi. Di sini kita pilih tadi yang LAN out. Oke. Jadi si klien secara virtual akan terhubung ke Mikrotik OS di adapter nomor 2 ya tadi. Yang di adapter nomor 1 secara virtual terhubung ke adapter yang ada di sistem hostnya ini, di Windows saya ini, kemudian sambung ke internet. Oke, langsung kita oke, lalu kita jalankan yang Mikrotik OS. Kita tunggu sampai ada halaman login.
login. Nah seperti ini. Lalu kita login. Default untuk login MikroTik adalah user defaultnya adalah admin dan passwordnya kosong. Langsung kita cek enter aja, kita klik enter lalu enter. Nah berhubung saya ingin melakukannya benar-benar bersih, kita berhubung ini sudah pernah saya konfigurasi sebelumnya, jadi saya mau bersihkan dulu dengan cara kita ketik system reset configuration. Oke, lalu kita klik oke. Kita tunggu sampai MikroTiknya boot lagi. Nah kalau sudah kita login sampai kayak awal yang defaultnya itu admin dan passwordnya, langsung kita klik enter. Kita tunggu sampai muncul tulisan MikroTik. Nah seperti ini. Kalau kita klik enter, setelah ini kita coba hubungkan si VirtualBox yang ini ke aplikasi Winbox yang ada di host. Sini kita refresh di bagian netbox, di netboard, lalu kita hubungkan yang identitinya MikroTik ini. Kita hubungkan, untuk awal ini kita hubungkan saja menggunakan alamat MAC. Kita klik yang di bagian MAC ini, lalu kita klik connect. Nah kita sudah terhubung ke dalam OS yang MikroTik ini. Sekarang kita konfigurasi di bagian MikroTik. Sekarang kita bisa mengkonfigurasinya di aplikasi Winbox ini. Pertama-tama saya lihat disini dulu, kita disuruh mengkonfigurasi router. Pertama DNS sesuaikan dengan DNS yang didapat dari ISP. Caranya gimana? Pertama kita hubungkan dulu si MikroTik OS tadi yang ini ke internet. Caranya berhubung WiFi saya ini sudah menggunakan DHCP server, jadi kita tinggal meminta IP untuk mendapatkan IP dari WiFi mendapatkan IP yang ada di ISP. Kita klik IP lalu DHCP client, kita klik tambah, interface-nya ada internet 1, lalu kita oke. Kita tunggu sampai dapat bound. Nah kalau udah bound ini berarti sudah mendapatkan IP dari ISP tadi. Nah di sini kita bisa coba sudah terhubung ke internet atau belum. Kita coba ping Google. Nah kalau ada data seperti ini berarti tandanya kita sudah terhubung ke internet. DNS nya berapa? DNS dari yang DHCP client ini adalah dapat dynamic. Ini otomatis terdeteksi karena kita sudah meminta di bagian DHCP client tadi. Oke, lanjut ke bagian NTP yes. NTP sendiri adalah network type protocol, di mana fungsinya di dalam MikroTik ini adalah mensinkronkan waktu yang ada di tempat ini dengan waktu di sistem. Jadi apabila kita misalkan membuat sebuah aturan dengan menentukan jam, jadi bisa sinkron antara jam yang ada di Winbox atau di MikroTik OS dengan jam ada di
di lokal kita, atau di tempat kita ini. Caranya gimana? Caranya kita cari dulu di Google NTP server Indonesia. Nah, saya tinggal di Indonesia. Kita klik yang NTP ini, misalkan. Nah, di sini ada DNS-nya, kita copy saja, misalkan ini. Copy, lalu kita buka Windows-nya tadi. Kita pilih IP, lalu bukan di IP, di bagian sistem NTP client. Nah, kita enable, lalu kita pastekan DNS tadi. Nah, sini ada pilihan token 2, kita bisa masukkan yang nomor 2, misalkan ini. Masukkan DNS keduanya. Lalu kita apply. Dia akan otomatis berganti jadi IP dari server ini, dari DNS ini. Nah, kalau sudah, kita bisa oke. Lalu kita pilih sistem, lalu clock. Nah, sini kan masih belum pas nih. Cara paskannya di mana? Di bagian time zone. Bukan di bagian clock. Nah, ini time zone ini. Lalu kita klik yang ini, tanda panah ke bawah, lalu kita pilih Asia. Kita sesuaikan dengan yang ada di Banjarmasin. Kita bisa menggunakan Kuala Lumpur. Lalu kita apply. Nah, 22 4 menit, 22 5 menit, sama 22. Kalau kita kurangkan 12, maka hasilnya 10, sama. Nah, kalau sudah sampai sini, waktu di dalam Winbox atau VirtualBox kita sudah sesuai atau sudah sinkron dengan waktu di lokal kita, di tempat kita. Oke, lanjut ke berikutnya adalah IP address sesuai dengan network yang diberikan ISP. IP address sesuai dengan network diberikan ISP. Kita bagaimana cara mengeceknya? Sini kita masuk ke Windows tadi, di bagian IP address. Nah, sini copy servernya kita hapus saja. Nah, yang ini D berarti dinamis. Ini kita tidak menyeting ini tadi itu karena di awal kita menggunakan IP DHCP client. DHCP client ini karena di IP ISP saya sudah ada namanya DHCP server, jadi kita minta DHCP nya saja. Lalu kalau sudah, ini IP ini pasti sesuai atau sekelas dengan IP di ISP. Jadi cara mengeceknya, gateway nya sama. Kemudian kita mengatur jaringan lokal. Di sini IP address-nya adalah 192.168.61/24. Tapi di sini ada keterangan lain, yaitu pada poin 5, sesuaikan IP address kalian dengan nama NPM saya. Di sini NPM saya adalah 1963.0545.0545, jadi kita pakai ujungnya 45. Oke, kita coba buat IP address untuk yang ke Ethernet 2 yang tadi, yang LAN out. Caranya gimana? Kita klik kita ulang, kita dari IP di bagian address, lalu kita klik tambah. Nah, di sini kita masukkan IP yang sesuai dengan NPM nomor 2 digit terakhir NPM tadi. Kita klik sini 192.168.5. Berhubung ini adalah router, jadi saya pilih IP-nya 1/24. Kita arahkan ke Ethernet 2. Kita oke. Sip. Kita sudah bikin namanya IP address untuk Ethernet 2 yang LAN out tadi, yang gunanya untuk kita teruskan ke klien. Terus selanjutnya adalah DHCP pool sebanyak 10 klien
dari 2 sampai 11. Oke, kita masuk ke Winbox lagi, kita masuk ke bagian IP, lalu kita klik yang DHCP server, lalu kita klik yang DHCP setup, kita pilih interface-nya. Di sini kita mau coba bikin DHCP untuk klien-klien tadi yang Kali Linux tadi. Jadi kita arahkan ke Ethernet 2 yang LAN out tadi, Ethernet 2, lalu kita next aja. Ini otomatis satu dia akan diarahkan ke router tadi, router Microtik OS otomatis, lalu kita klik next. Nah, di sini keterangannya ada 10 klien saja dari 2 sampai 11, jadi kita sesuaikan dari 2 sampai 11. Next, DNS servernya ke 1, ini DNS 1, DNS servernya diarahkannya ke DNS server yang punya ISP saya ini. Jadi otomatis kalau ini sudah jadi, kalau misalkan kliennya sudah terkoneksi, maka otomatis dia akan bisa langsung hubung ke internet. Kalau kita next, kita beri waktu 10 menit untuk memberikan DHCP server kepada klien yang baru masuk. Kemudian kita klik next. Nah, setelah complete successfully, berarti sudah selesai. Oke, sudah selesai. Apalagi kemudian kita lanjut dulu langsung ke bagian tambah hotspot. Hotspot ini maksudnya bukan hotspot yang di HP itu ya, yang buat bagi jaringan, bukan. Kalau di Microtik, hotspot ini adalah agar user yang mau login ke dalam jaringan sistem Microtik, dia akan diarahkan dulu untuk mengisi formulir seperti username dan password. Lalu kalau sudah berhasil masuk dan terautentikasi, nah baru dia bisa berselancar ke internet. Sini kita sudah membuat 10 akun untuk hotspotnya, dan terakhir baru kita coba pengetesan. Oke, kita langsung coba. Caranya dimana? Di IP, kemudian bagian hotspot. Nah, ini kita klik yang server, hotspot server, lalu kita klik hotspot setup, kemudian kita klik yang ini adalah Ethernet 2. Kenapa Ethernet 2? Karena ini diarahkan jadi klien mana yang mau menggunakan hotspot. Di sini kan kita menggunakan jaringan yang nomor 2, untuk kita klik Ethernet 2, kemudian kita next. Di sini lokalnya otomatis akan terisi ke IP router. Kemudian kita next. Ini poolnya otomatis terisi dan sesuai dengan yang kita bikin di DHCP server tadi yang 10 klien. Jadi sini jumlah hotspotnya diberikan juga akan 10 buah. Kemudian kita next. Sertifikatnya kita non aja, kita next aja langsung. DNS server kita next aja, DNS namanya kita next, kita serahkan. Jadi kenapa kita next? Ini karena Microtik kita ini sudah kita arahkan tadi yang di bagian DHCP tadi, DNS-nya langsung ke bagian ISP yang ada di host di Windows-nya tadi. Jadi langsung saja, tidak perlu kita bikin lagi. Nah, di sini kita bikin 10 tadi kan, 10 buah akun hotspot. Jadi sini saya mau coba masukkan yang pertama adalah admin 1, passwordnya 123. Next. Oke, selesai. Di sini kita sebenarnya sudah selesai bikin hotspot. Kemudian kita lanjut lagi yang kita bikin 10 buah hotspot. Caranya gimana? Kita klik ke server atau ke user. User. Lalu kita klik tambah. Kemudian servernya ke hotspot 1. Tadi kita arahkan ke hotspot 1. Nah, kita bikin aturan dengan nama hotspot 1. Kita klik tambah, lalu kita servernya kita arahkan ke hotspot 1. Kemudian sini kita tambahkan lagi user yang kedua, yaitu admin 2.
passwordnya sama 123. Udah, kita oke. Lanjut kita bikin sampai 10 buah sesuai dengan ketentuan yang ada. Oke, 3 3. Oke, lanjut sampai 10 buah. Yang ini yang defaultnya tadi kita arahkan lagi juga ke hotspot 1. Oke, siap. Sip. Ini mungkin kita hapus. Oh, tidak bisa. Oke, ya sudah 10 buah kita bikin user sesuai dengan ketentuannya. Nah, setelah itu yang terakhir adalah pastikan semua IP hotspot klien mendapat internet. Oke, kita coba hubungkan mikrotik ini dengan mikrotik ini. Winbox ini sebenarnya adalah implementasi dari yang ada di bagian mikrotik OS ini tadi. Sekira mudah, jadi kita agar mempermudah kita, jadi kita menggunakan inbox saja tadi di awal agar lebih intuitif untuk men-setting-settingnya. Nah, lalu kita ke VirtualBox, kita jalankan sistem operasi buat kliennya. Sini saya menggunakan Kali Linux. Kemudian penting kita harus mencek juga yang di bagian network tadi, yang adapter satunya kita arahkan ke adapter nomor 2 dari mikrotik OS yang kita salurkan tadi, yang kita setting tadi. Sini adalah yang kita pilih yang run out tadi, lalu kita oke. Kita klik start. Kita tunggu sampai login. Masuk ke halaman desktop dari sistem operasi Kali Linux-nya. Mohon bersabar ya, kayaknya agak lama sedikit. Tunggu sampai tampil login dengan desktop environment-nya. Sini saya menginstal menggunakan yang paling yang 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 ringan saja, yaitu desktop XPSE agar tidak terlalu membebani. Mungkin aja dari host Windows saya ini. Nah, sini sudah masuk, lalu kita login. Sini saya menggunakan license saya namanya ini dan password. Nah, sudah masuk teman-teman. Sini kita coba
konekkan koneksi internetnya. Sini ada connection 1, kita klik disconnect. Oke, kita atur koneksinya dulu. Tadi karena sudah DHCP, kita coba masukkan IP-nya dengan DHCP. Nah, set, bisa masuk. Network connection has been disconnected. Kenapa disconnected? Karena kita belum login menggunakan user tadi. Ini secara fisik sudah terhubung, cuma belum bisa ke internet. Nah, kita coba. Jelas dia tidak mau. Kita belum login menggunakan layanan dari hotspot ini. Nah, tidak bisa kan? Oke, kita coba connect dulu ke layanan hotspot dari Mikrotiknya. Kita buka browser, kemudian kita klik IP utama dari Ethernet 2 yang LAN out tadi ya, yaitu 192.168.45. Kalau kita klik kelas 1 enter, maka kita akan diarahkan di bagian hotspot tadi. Nah, ini. Kemudian kita coba masuk dengan menggunakan user yang pertama. Oh enggak, kita sebelumnya kita lihat dulu berapa IP yang kita dapat. Nah, di sini kita mendapatkan IP yang paling ujung, karena dalam aturan DHCP emang seperti itu. Jadi siapa yang paling duluan dapat di Mikrotik ini, aturan di Mikrotik, dia akan langsung diarahkan ke IP yang paling akhir dari layanan DHCP server tadi. Di sini kita dapat yang paling akhir yaitu 11 dengan status masih belum bisa terhubung ke internet. Lalu kita coba login menggunakan admin 1 dan passwordnya tadi adalah 123. Kita connect. Nah, di sini hai admin 1 telah connect. Nah, kita coba lagi, kita login lagi, kita open lagi si Google-nya. Ya, ini sudah berhasil jalan. Otomatis kita bisa melakukan misalkan YouTube ya, bisa berjalan dengan lancar. Wah, ini lelet, internetnya yang lelet. Nah, masuk, kita coba satu video atau ya, coba sampai muncul thumbnailnya aja. Nah, sudah, kita coba apa nih, kita coba ke bagian hotspot tadi, kita coba logout. Nah, apakah masih bisa jalan ke internet? Coba masuk yang ini, misalkan yang ini masih. Nah, maka dia akan otomatis terputus koneksi internetnya. Apabila kita login lagi, kita refresh, maka kita sudah bisa lanjut lagi berinternet. Terus apalagi di bagian mode, pastikan semua internet langsung. Oh ya, kita coba lagi ke klien nomor 2. Misalkan klien 2 nya kan tadi kan ini kan klien pertama nih, klien keduanya menghubung virtual kliennya ada satu saja, karena komputer saya tidak terlalu kuat untuk menjalankan banyak sistem operasi. Jadi kita coba mengganti IP dari si klien ini tadi dengan manual dengan lingkup yang ada di DHCP server tadi yang dari 2 sampai 11.
Ini kan tadi kan dapat 11, kita coba masukkan ke nomor 10 misalkan. Caranya gimana? Kita klik kanan di yang ini, di bagian networknya, lalu kita edit connection. Nah, kita klik yang wired connection, kita klik double klik, kemudian kita setting IP-nya, kita coba manual, tetapi dalam lingkup DHCP server. Manual, kita add, kita masukkan tempat email misalkan tadi 10, kelasnya karena kita menggunakan kelas jaringan C, kelas C, jadi kita menggunakan 255 nya ini adalah network, dan yang nomor ini adalah lingkup dari si ID atau host network. Gateway nya kita arahkan ke IP si router, IP Ethernet router yang 2, yang LAN out tadi. Kita set, kemudian kita coba cek menggunakan IP config di terminal. Oh bukan, if config. Kalau IP config ini ada di Windows, kalau di Linux dia menggunakan if config. Kita enter di sini, masih 11, berarti masih belum tergantikan tadi yang di connection ini. Caranya gimana? Kita matikan wired connectionnya, kita klik wired connection, lalu kita tunggu sampai muncul notifikasi tadi menandakan bahwa sudah terganti. Nah ini, lalu kita coba lagi if config, nah maka akan sudah terganti. Kita coba lagi, apakah bisa berinternet tanpa kita login lebih dahulu di hotspotnya. Nah maka tidak bisa. Jadi semua klien itu harus terhubung atau kita login dulu ke layanan hotspot di mikrotiknya dengan kita mengetikkan IP dari hotspot, IP dari mikrotiknya. Nah sini sudah langsung hubung. Kita coba lagi, kita coba di admin 2. Kita coba login ke admin 2. Nah, kenapa langsung login? Kita hapus dulu chestnya karena si browsernya menyimpan dari chest dari mikrotik ini, jadi langsung terhubung dia. Nah ini gimana? Kita ke home atau kita klik sini aja, chest, kita clear. Koneksi bro, mantap. Ini kita disconnect dulu bro. Nah ini kita coba pakai admin 2, masuk bersama. Oke sip, mantap. Admin 2 sudah bisa. Apakah kita bisa internet? Kita YouTubean. Sudah connect, lalu kita coba YouTubean. Teropot lagi, lalu kita login lagi. Masih belum bisa bro.
Oh anu kita coba login. Google File name resolve. Kita coba. Oh iya, no DNS nya belum kita isi. Can edit connection. Ini bagian sini. Nah ini DNS servernya kita arahkan ke DNS dari ISP 101. Oke sip. Oke kita save. Coba lagi untuk sebelum bisa kita refresh lagi, kita buka lagi. Nah sip, berhasil. Coba login lagi YouTube. Oke bisa bro, mantap bro. Agak tricky sih, cuma kalau kalau sudah sudah mahir, sudah kebiasa menggunakan Hipnotik, insya Allah akan mudah ya. Oke sip, mantap. Admin 2 tadi berhasil, admin 1 mantap. Oke, mungkin sampai di sini dulu kita mempelajari tentang praktek jaringan komputer. Sudah selesai sampai ke bagian sini. Semoga kalian dapat net. Di sini ada referensinya, mungkin bisa kalian lihat, misalkan ini misal VirtualBox, kemudian di Mikrotik, OS, kemudian dasar-dasarnya di channel Ahmadi, channel dosen saya di Universitas Uniska atau Universitas Islam Kalimantan Syekh Hasyad Al-Banjari Banjarmasin. Sini beliau lengkap memberikan tutorial bagaimana cara dalam materi pelajaran jaringan komputer. Kemudian di sini ada juga Laravel, kemudian Android, lengkap. Mungkin bisa berkunjung ke sini dan subscribe beliau pada virtual. Oke, sekian dulu dari saya. Mungkin banyak salah kata dan mohon maaf, salah hilaf mohon maaf. Sekian dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.